Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin sedikit sharing santai. Kenapa sih ada perbedaan antara orang gagal sama orang sukses tentunya di bisnis Melia Sehat Sejahtera ini. Nah, tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share video di channel YouTube Dream and Action Team. Oke, yang pertama, banyak sekali teman-teman ketika menjalankan bisnis ini, tentu harapan pertamanya adalah ingin dapat bonus. Udahlah, nggak usah munafik ya, semua ingin dapat penghasilan, semua ingin dapat uang. Nah, tapi mereka belum sadar bahwa hasil adalah akibat dari sebuah tindakan. Nah, tentunya bonus atau penghasilan itu adalah dicapai oleh member atau mitra yang melakukan tugas dan tanggung jawab. Betul apa betul? Nah, banyak yang lupa gitu. Yang pertama, ingin bonus besar atau dapat penghasilan setiap hari tapi tidak menjaga keyakinannya. Keyakinan terhadap perusahaan. Jadi banyak yang ketika awalnya yakin tapi ketika berproses akhirnya keyakinan terhadap perusahaan atau berpikir negatif tentang perusahaan itu mulai muncul pikiran-pikiran negatif. Ya, saya harap jagalah keyakinan karena perusahaan kami, bisnis kami sangat-sangat profesional. Apapun ada kendala apa, perusahaan bahkan top leader kita selalu memberikan kemudahan setiap tahunnya. Nah, artinya keyakinannya nggak dijaga. Pertama, keyakinan terhadap perusahaan. Yang kedua adalah keyakinan terhadap group leader dan support system. Jadi terkadang ketika ada slack atau bahasanya itu perbedaan pendapat satu sama lain, seakan-akan udahlah, aku nggak usah jalanin bisnis lagi. Upline-ku atau leaderku kayak begini. Padahal kan logikanya setiap hubungan dalam suatu bisnis, bahkan rumah tangga atau pertemanan, persahabatan, yang namanya dekat pasti akan selalu ada gesekan. Ya, namanya juga makhluk sosial, betul ya? Ya, ibarat kayak saya ilustrasikan kayak roda, ban sama aspal, sama jalan. Ya pasti kalau pengen maju, pengen bergerak ya harus bergesekan. Jadi tentunya teman-teman, kalau misalkan teman-teman tidak menjaga keyakinan kepada upline dan leader atau group leader, tentu Anda akan semakin sulit mendapatkan penghasilan. Artinya harus Anda jaga keyakinan terhadap group leader yang ada di tim Anda. Karena group leader itu semua juga kita mendapatkan arahan dari top leader kita gitu ya. Yang ketiga adalah keyakinan terhadap produk. Nah, misal ya, ketika misalkan produknya ini ada orang keluhannya, misalkan katakanlah stroke atau diabetes, sudah 3 tahun 4 tahun diabetesnya, stroke-nya, konsumsi propolis baru pakai 6 mili, yang botol kecil 6 mili. Ada orang beli misalkan, tapi ada orang yang ngeluh, konsumen ngeluh misalkan, kok saya konsumsi belum ada perubahan. Ya, Anda nggak boleh down, nggak boleh turun keyakinannya terhadap produk, karena coba Anda telusuri, penyakitnya aja sudah berapa tahun? 3 tahun. Masa siram penyakitnya itu hanya dengan 6 mili. Ketawa nggak penyakitnya? Pasti penyakitnya pun ketawa. Masa saya sudah 3 tahun di tubuh ini cuma disiram 6 mili. Jadi Anda harus pakai logika. Kalau misalkan penyakit yang sudah menahun, ya tentunya nggak bisa sebotol 2 botol langsung. Kalau ada konsumen atau member Anda, mitra Anda, ya langsung suruh hajar 3 paket, 7 paket seperti itu. Jadi keyakinan terhadap produk itu mulai menurun. Kalau misalkan teman-teman belum ada bonus atau penghasilannya sempat besar tapi menurun, mungkin keyakinan terhadap produknya mulai menurun ya. Itu yang ketiga. Yang keempat biasanya keyakinan terhadap lingkungan. Ya, lingkungan circle di Melia Sehat Sejahtera, entah itu crossline ya, entah itu tim lain, seperti itu. Kita harus saling positive thinking satu sama lain. Gak boleh ketika ada tim lain misalkan merapat atau tim lain itu awalnya merapat terus
tiba-tiba bikin acara sendiri, bikin momentum sendiri. Jangan berpikir yang kemana-mana. Udah, justru itu jadikan lecutan buat diri kita bahwa kita harus bisa seperti beliau gitu. Pikirannya mikir yang positif-positif aja. Jangan keyakinan, oh aku kalau kerja sama dengan itu nanti aku malah ini makin menurun kinerjanya atau apa. Aku kalau nanti tak titipin undangan ke tim ini, crossland ini, nanti undanganku diginiin, diambil atau apa. Udah, gak boleh ada pikiran-pikiran seperti itu. Jaga keyakinan Anda bahwa Melia Sehat Sejahtera ini adalah orang-orang, lingkungan orang-orang yang saling bekerja sama untuk menuju impian. Ya, itu tidak menjaga keyakinan. Yang kedua adalah pola pikir. Pola pikirnya itu tidak mau dirubah dari yang stigma negatif ke stigma yang lebih positif gitu loh. Pola pikirnya harus lebih mengarah ke hal-hal yang jauh lebih positif. Contoh misalkan, kalau misalkan ada undangan dihubungin PHP atau di chat lama balesnya, ya jangan langsung bilang, wah ini kayaknya aku diblokir atau apa, wah kayaknya ini nolak atau apa. Ya jangan seperti itu. Pola pikirnya harus lebih positif. Ya mungkin siapa tahu memang dia lagi sibuk, lagi kuliah, lagi bantu orang tua atau apa. Karena kalau pola pikir kita selalu arahnya ke negatif, maka hasilnya akan negatif. Maka gak ada gunanya sama sekali pikiran-pikiran negatif. Yang ada gunanya, yang akan merubah pola pikir kita dan tindakan kita, itu adalah pola pikir yang positif. Jadi pola pikir menentukan pola bertindak. Kalau misalkan teman-teman menunda pola pikirnya, kan besok masih ada waktu lagi, ya tentu pola pikir seperti itu adalah pola pikir yang menunda setiap pekerjaan. Maka menunda adalah awal dari kegagalan, betul ya. Terus kemudian pola pikir yang mengatasnamakan adalah gini, aku kan masih member baru, jadi nggak perlulah aku prospek sendiri atau nawarin, nanti nunggu leader aja, nunggu sama upline aja, nunggu kalau ada leader saja. Padahal sekedar nawarin aja sih bebas. Anda nganterin orang tua ke mana, ke pasar misalkan ya, Anda ketemu teman lama atau orang tua temannya orang tua Anda sapa, Anda ngobrol, mungkin punya teman dan sebagainya. Ya biasalah, dalam hati kita pasti pikirannya takut, khawatir. Tapi yang pertama itu adalah, yang terpenting adalah kita harus pola pikirnya positif. Coba aja dulu, jangan nunggu sempurna baru Anda coba. Karena nggak ada kualitas tercipta tanpa adanya kuantitas. Ya, terus yang ketiga adalah gengsi. Biasanya gengsi ya. Gengsi, aku ngapain serius jalanin ini, kan aku anaknya orang tajir. Biasanya member-member atau mitra-mitra yang memang terbilang keluarganya mampu. Sebenarnya nggak perlu gengsi juga, karena kita kan memberikan solusi kesehatan. Yang kedua adalah memberikan peluang untuk orang bisa merasakan penghasilan, apalagi pandemi seperti ini. Jadi nggak perlu gengsi tidak akan merubah hidup kita jauh lebih bergengsi. Bahkan ada istilah seperti ini, laisal fata mayyakulu kana abi walakinal fata mayyakulu kana ha'anada. Bukanlah seorang pemuda atau pemudi yang selalu mengagung-agungkan kehebatan orang tua atau kekayaan orang tua, tapi seorang pemudi itu adalah orang yang berkata, ini saya yang berjuang, berkarya, hasil karya sendiri, hasil keringat sendiri, seperti itu. Ya, jadi jadilah anak muda yang nggak perlu gengsi lah. Selama itu halal, selama itu positif, selama itu menghasilkan, kerjakan, rintislah dengan sabar. Ya, karena nikmat banget kalau ngerasain hasil dari keringat sendiri. Terus kemudian yang kelima, biasanya zona nyaman. Zona nyaman itu apa? Biasanya alasannya itu gini, Mas, aku zona nyaman. Ya enggak, aku ada di ini nih kamar atau gimana, atau nonton TV atau nonton YouTube dan sebagainya ya. Nah, jadi sebenarnya zona nyaman ini harus kita lawan. Kenapa harus kita lawan? Karena kita tahu senyaman-nyamannya kita ngomong zona nyaman, padahal sebenarnya nggak nyaman-nyaman juga. Betul ya. Contoh misalkan Anda bilang zona nyaman di dalam kamar, emang kamar Anda senyaman apa sih gitu loh? Udah ada AC kah? Udah ada lengkap PS atau ada permainan lengkap atau apa? Kasurnya apakah sudah king coil yang harga puluhan juta? Belum kan? Jadi senyaman-nyamannya Anda bilang zona nyaman, sebenarnya tidak nyaman, belum nyaman.
maka lawan zona nyaman Anda biar Anda benar-benar merasakan zona nyaman nantinya ketika Anda sudah sukses. Karena ada istilah kata top leader Said, malas sebelum sukses adalah malapetaka. Malas sebelum sukses adalah malapetaka. Jadi hati-hati, jangan malas-malas. Yang berikutnya adalah impiannya lemah. Impian lemah itu seperti apa ya? Kalau saya ibaratkan itu jarang melihat, jarang menyentuh impiannya, atau ya secara visualisasi itu jarang dilihat. Maka ketika berpikir impian, misalkan pengen beli handphone, iPhone, atau pengen beli motor apa PCX atau NMAX atau apapun mereknya, nah itu harus kita sering lihat gitu. Entah itu ditempel di kamar, entah itu dibuat wallpaper di handphone. Jadi atau Anda bahkan turun lihat di showroom, di dealer, Anda lihat langsung, Anda sentuh, afirmasi, itu akan semakin menggairahkan diri Anda gitu. Ya, harus Anda coba. Terus yang berikutnya adalah downgrade karakter. Downgrade karakter ya karakternya sudah tidak mau diarahkan, tidak mau belajar, ngerasa puas diri. Mungkin ada yang sudah mencapai beli motor tapi tidak ingin meraih impian yang di atasnya lagi. Artinya stagnan, jalannya jalan di tempat. Jadi janganlah punya karakter-karakter yang merasa pintar, tapi pintarlah merasa, seperti itu ya. Terus kemudian tidak konsisten, inkonsisten. Padahal ya jelas tidak ada pekerjaan yang bisa berhasil tanpa adanya konsistensi. Bahkan pekerjaan yang terbilang kecil pun, ya hal kecil pun sederhana, tapi kalau dilakukan konsisten itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Maka tentunya harus konsisten. Mau ketika ketemu orang itu ngobrol, kenalan, itu konsisten aja tiap hari. Terus kemudian ketika prospek, pendampingan, jaringan kanan kiri, terus kemudian selalu mau haus akan ilmu, selalu belajar konsisten tiap bulan, training. Jadi selalu konsisten dalam setiap tindakan. Maka saya percaya ketika Anda konsisten melakukan tugas dan tanggung jawab di bisnis Melia Sejahtera, maka saya percaya langit adalah batas dari impian Anda. Salam dahsyat, sekian dari saya. Maka jangan lupa dukung channel kami untuk membuat video-video yang jauh lebih bermanfaat ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.